Bang Noga senang, nak saya mau nanya, Bang Noga senang nggak sama perempuan? Ya sama pacar saya sendiri lah. Masa 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 Nabi pacaran? يا هدي يا بشير يا طبيبي نبي الله خير الخلق جميعا له أعلى المناسب والمراتب صلاة الله سبحان الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan malam hari ini, saya akan buka sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana luga Tambunan. Lucu ini. Jadi baku hantam dengan mualaf Amerika ini ya. Lucu nih kamu muslimin. Mualaf Amerika ini juga sedikit-sedikit tahu bahasa Indonesia ya, tapi yaitu luga itu nabi gila katanya. Ketawa saya. Baik, kamu muslimin, demikian videonya. Tapi utusan Kamu ini Kristen apa Muslim sih? saya Oten. Saya mau nanya, apa ada nabi lagi selain yang ada ini? Oh, nabi dari Indonesia. Oke, menurut kamu Muhammad itu nabi bukan? Menurut saya ya. Menurut saya mungkin nabi. Apa? Mungkin nabi. Kamu agamanya apa sih? Oten. Kristen. Ya. Kamu percaya Yesus? Kamu percaya Yesus sebagai Tuhan? Untuk dulu, sekarang mungkin sudah ragu. Oke. Sekarang kamu udah pindah ke Islam atau ke Saksi Yehova? Belum, saya masih mencari kebenaran. Tapi kalau loga nabi, saya tidak percaya. Nggak ada mukjizatnya. Ya, saya kan sudah mengusir setan, saya bisa menumpangkan tangan atas orang sakit sembuh. Terus apalagi yang kurang? Siapa yang sakit disembuhkan? Banyak, saya doain orang sembuh. Ada waktu itu ponakan saya doain sembuh, nggak bisa bicara. Ada yang sakit kista, kanker rahim, saya doain sembuh. Itu di rumah sakit banyak, kenapa nggak disembuhkan? Udah banyak yang saya sembuhkan, dan banyak juga yang sembuh. Udah banyak kan? Tapi kan tidak semua juga orang yang percaya, makanya masih ada yang sakit. Kalau dia percaya, pasti dia akan disembuhkan. Banyak juga itu tim kami dulu ke rumah sakit Fatmawati, kami keliling rumah sakit, banyak yang sembuh. Apa Anda pernah bertemu Tuhan? Iya. Bagaimana bentuk Tuhan? Seperti laki-laki, wajahnya seperti matahari, jubahnya emas. Wajahnya seperti matahari, sedangkan kita tidak bisa melihat matahari. Iya, karena wajah Tuhan itu memang berkilau-kilau, berkemilau seperti cahaya matahari, tapi luar biasa lah intinya gitu. Dari mana Anda melihat Tuhan? Ya, dia menampakkan diri ketika kami sedang berdoa. Sedangkan nabi-nabi yang lain nggak bisa melihat Tuhan. Ya, saya kan nabi. Ya. Banyak nabi yang udah melihat Tuhan. Musa melihat Tuhan. Kenapa nabi dari Indonesia bisa melihat Tuhan? Nabi Musa juga melihat Tuhan, tapi memang tidak melihat wajahnya. Kan saya bilang kan wajahnya tidak bisa dilihat dengan sempurna karena seperti matahari. Bang Loga senang, nak
Saya mau nanya, Bang Nuga senang nggak sama perempuan? Ya sama pacar saya sendiri lah. Masa Nabi pacaran? Loh, memang ada ayatnya di dalam Alkitab, Nabi nggak boleh menikah. Semua Nabi yang menikah kok. Abraham aja istrinya 2, Daud istrinya banyak. Bang Nuga sunat ya? Enggak. Nabi yang lain sunat semua. Nabi yang lain sunat semua? Enggak, 12 murid Yesus nggak disunat. Paulus tidak. Itu bukan Nabi. Itu Nabi, mereka kan Rasul. Rasul Paulus nggak disunat tuh. Nggak diajarkan sunat. Apa yang kamu apa kitab kamu? Kan Rasul Paulus kan mengatakan tidak perlu lagi disunat ketika kamu menerima Yesus. Yang penting disunat rohaninya. Udah kamu diam nggak ngerti lo ngomong apa sih. Nabi kan punya kitab kamu apa? Nggak ada ditulis Nabi harus punya kitab. Orang Alkitab sudah ada, ngapain lagi nulis kitab? Yang penting kan kita ngelakuin apa yang ditulis. Silakan. Berarti Nabi bodong ini, Nabi bodong. Mana ada? Salah satu Abraham aja kan nulis kitab. kan Sebentar. punya mukjizat. Sebentar. Abraham itu kan tidak punya kitab, tapi dia jadi nabi tuh. Ishak juga tidak punya kitab. Yusuf juga tidak punya kitab, tapi dia bisa tuh jadi nabi. Jadi nabi bodong. Apa tadi pertanyaannya? Intan, apa pertanyaannya tadi? Gini Bang Luga. Salah satu tanda kenabian itu kan mukjizat Bang Luga. Iya, terus? Ya. Jadi saya mau nantang mukjizat Bang Luga, bisa nggak? Nantangnya seperti apa? Bang Luga kan udah banyak menyembuhkan orang kan? Iya. Ya. Saya mau nantang Bang Luga, bisa nggak Bang Luga menyembuhkan mata Bang Luga yang juling? Saya memang tidak gini. Kalau untuk mata saya merasa nggak ada masalah, jadi saya nggak perlu harus tolong dong sembuhkan. Ya kalau misalnya itu mau sembuh gampang aja, makan yang sehat, minum yang teratur, nggak perlu. Saya nggak merasa itu jadi beban karena saya nggak buta, saya biasa aja. Bahkan saya merasa tambah ganteng, jadi nggak perlu. Pede banget Bang Luga. Lah iya, lah memang saya ganteng kok. Orang gila ini. Kegantengan saya aja udah apaan? Ya gantengan saya lah. Lo. Oke, enggak apa-apa. Cuma di sini buat kerja Gantengan Bang Luga sama host. Iya. Nabi gila ini. Kamu jangan menghujat. Saya kan nggak menghujat kamu tadi. Orang ngomong baik-baik, kenapa kamu jadi menghujat sih? Kalau kau nggak percaya kau turun. Nabi kok dihujat. Kalau kau nggak Diskusi percaya kau jangan turun. serang pribadi, diskusi aja jangan serang pribadi. Jangan serang pribadi. Saya kan di sini kan baik-baik ngomong sama kamu. Kamu aja udah serang saya juling-juling itu. Kalau misalnya saya dulu masih preman, ginjal kau udah kuretakan, tapi saya baiklah, udah saya ampuni. Nabi ke preman. Bang, Lah saya kerjaan saya dulu tahun 2000 mukulin orang, memang benar. Tahun 2000 saya sering pecahin kepala orang. Saya udah bertobat. Dulu di Blok M saya palak-palakin tuh orang-orang yang di situ. Sekarang saya udah bertobat. Ketua copet Blok M tuh teman saya. Ketua copet Blok M. Ada mantan preman. Oh banyak. Rasul Paulus mantan preman. Yefta mantan preman. Simpson juga bekas bunuh orang. Itu. Oke. Nanyanya baik-baik. Nanyanya baik-baik aja. Saya mau nanya ayahnya Paulus siapa namanya? Ngapain sih? Kamu ini mau nanya keselamatan atau mau nanya keluarganya orang? Kamu yang menggiring kepala. Ini bodoh banget sih si lontong ini. Ditanya suruh nanya baik-baik malah bego kau. Saya nanya Pak, orang tua Paulus. Kamu marah? Ini ya bekas. Saya nggak tahu. Kau cari sendiri, cari di sejarah sono. Yang saya tahu Yesus Tuhan. Kalau masalah Yesus saya tahu orang tuanya. Sedangkan Nabi. Ngapain nanya Paulus? Sedangkan Nabi pasti tahu juriat-juriatnya yang terdahulu. Nggak perlu itu. Yang penting itu mujizatnya. Silakan yang lain. Bang, Nabi bodong ini. kalau secara material Bang Luga katanya terkaya kelima ya Bang di dunia. Akan menuju ke sana. Akan menuju ke sana. Itu
secara materi ya. Kalau secara kegantengan itu tergantung nomor keberapa Bang Luga? Aduh, kita nggak usah meninggikan diri lah, ya. Kita nggak usah menyombongkan diri, nggak usah ngomongin masalah ganteng. Kita di sini, saya ini bukan model, saya ini pembicara lintas agama. Jadi tanya yang sebatas lintas agama, bukannya nanya ganteng-ganteng gitu. Ngerti nggak sih? Kalau nggak kau turun aja lah, blow on. Sekali kau diatur. Jangan mengejek, saya kan nggak ngejek kau. Iya, siapa yang ngejek Bang Luga? Ya udah, kamu tanya secara apa? Misalnya ketuhanan Yesus, silakan kau tanya. Apakah Yesus Tuhan atau Nabi? Silakan. Tanya, Yesus buka Tuhan mulut atau kau. Nabi? Kalau enggak nanti ku buka nanti mulut kau pakai linggis. Cepetan jawab. Kenapa Nabi kasar gini, bicaranya Nabi kasar banget sih. Iya, makanya kau sopan. Nanti buka mulut kau. Kalau nggak bisa dibuka, ku buka nanti pakai linggis. Cepetan. Kalau Nabi Kau dibaik-baikin. Nabi itu bicaranya harus jadi panutan umat. Iya, kalau bagi ini umatnya bicaranya- yang baik. Kalau umatnya jahat, kalau umatnya menghina, wajarlah kau dibalok Nabi itu- orang kepala kau. Nabi itu kalau Bang Luga kan Nabi Bang itu Luga. walaupun dihina tetap harus baik sama umatnya. Oh, nggak bisa, nggak Bang Luga bisa. punya istri nggak Bang Luga? Ini Nabi bodong ini. Bang Luga, Tolong deh, Arif ini anak dua udah menghina terus, turunin aja deh. Kalau nggak, gue yang turun deh. nggak, saya mau nanya Bang Luga. Oke teman-teman, aku istirahat Bang dulu Luga ya. punya istri nggak Bang Luga? Bener ya, di ini Kristen sama Bang Luga kalah semua loh, hebat Bang Luga. Kalah semua ya. Buset. Nah, makanya seluruh gereja di seluruh dunia, saya tadi kan baru nonton itu organisasi Salut. keagamaan terbesar di dunia ya. Itu ada 10 organisasi keagamaan terkait di dunia. Itu rata-rata kekayaannya 4.000 triliun loh. Wah, anjir nih gue bilang nih. Gua jadi susah, mending gua sikat aja tuh satu loh. Iya kan? Makanya saya bikin gereja King of Kings siap penampung jemaat dari seluruh bumi. Pindah ke King of Kings semua nanti. Saya dirikan kepausan. Kurang ajar kau ini. Tapi kok Bang Luga ini bisa sehebat itu gitu, bahkan sampai Kristen sendiri itu sesama Kristen sampai nggak berani sama Bang Luga. Maksudnya itu Bang Luga itu bener-bener dipenuhi Roh Kudus, diilhami Roh Kudus, atau kayak mana bisa menjadi nabi? Sekarang gini bang. Gimana itu? Sekarang gini bang ya. Gini. Kan saya mengaku rasul. Ya. Lalu orang menuduh saya rasul palsu. Iya betul. Misalnya gini, abang itu ibarat kata abang nantangin orang duitnya yang 1 triliun. Abang bilang gini, lo gembel. Nah, terus yang punya duit 1 triliun ini kira-kira melakukan apa untuk abang? Pertama, 5 orang bodyguardnya udah mecahin kepala abang, bener gak? Tapi abang ngomong terus, lo gembel. Iya, nanti bodyguardnya datang, kepala lo dipecahin, udah. Jadi, nah hanya itu yang bisa menjelaskan ketika saya mengaku rasul, maka mulut saya ini keluar api atau pedang bermata dua. Seperti yang dikatakan bahwa mulut dari para nabi itu keluar api yang menghanguskan. Nah kan sudah terbukti kan, si manusia kurang ajar tadi saya bilang, Roh Kudus laki apa perempuan? Oh itu kan bukan pertanyaan. Oke, aku kasih kesempatan sekali lagi ke muncungmu ya. Kalau nggak kau bisa jawab, katakan batang leher kau. Yang kedua, Roh Kudus kau bilang tidak bergender, dalilnya di mana? Oh itu bukan pertanyaan. Aku injaklah kepala batang lehernya, pecahlah kepalanya, turunlah dia. Mulai besok udah pasti nggak berani tuh. Itulah membuktikan kalau saya rasul dan nabi. Paham? Rasul dan nabi itu bukan cuma main di mujizat, tapi main di congor. Karena congornya para nabi itu adalah firman. Sebab aku menaruh firmanku ke dalam mulutmu. Kalau firman Tuhan yang main serem nggak? Serem. Firman itu yang menjadikan langit dan bumi, itu yang keluar dari mulut saya. Makanya ketika dia naik, hampir mau kupatahkan batang lehernya. Cuma aku kan nanti nangis-nangis berak. Enggak. Tapi kok kenapa orang lebih sedikit nggak percaya kepada Bang Luga, tapi lebih percaya kepada Edis Bang Luga? Gini bro, orang kalau hidupnya ngocok ya, dia akan cari pemimpin juga yang sama-sama ngocok. Jadi cari yang senasib. Orang blow on tidak akan mungkin kumpul dengan orang pintar. Sesama orang blow on harus saling mendukung. Benar nggak? Di mana-mana pasti
peminum narkoba, pasti ngumpulnya sama orang narkoba. Benar gak? Tapi kalau para nabi itu seleksinya ketat, yang masuk itu juga harus yang steril. Nah makanya karena dia nggak masuk di circle gua, carilah circle odong-odong. Nah supaya bisa sama-sama ngelonte, kira-kira begitu. Paham nggak? Berarti Berat. di sini nggak benar dong yang Bang Luga ya? Gimana? Ya kan tadi kata Bang Luga orang nggak Bang Luga orang kan benar, ya kan? Berarti Edis ini nggak benar. Kalau- Nggak benar. Iya, kalau kalian kan muslim kan, walaupun kita beda iman, tapi setidaknya otak kalian masih ada waras-warasnya. Nah kalau Edis dan pasukannya kan memang udah nggak waras. Ditanya apa, jawabnya apa. Ketawa sendiri, orang baru tarik napas, dia pakai soundcard ketawa. Ya orang udah kesel, udah lempar dulu pakai sepatu. Saya izin sapa tamu boleh ya? Big Brother. Silakan. Big Brother. Naikkan hello. situ, siapa tuh? Aduh jangan yang bahasa Inggris, dia capek mulut gua. Oke. Yang bahasa Indonesia aja. Yes, no problem. Okay, Pak. I will to introduce to you is this above us is a Christian Luga. Aduh Bang Luga agak-agak noise, saya mute dulu ya. Oke. Yes, brother, I know him. He is Nabi Gila. Sorry, Nabi Luga. About is as Christian prophet name Luga. What do you think about he? And he said the Holy Spirit is a man. What is your response? Yeah. He said the Holy Spirit Woman. is a man. Woman is a woman. What your response? What do you think? I think, like I said, he's Nabi Luga and Nabi Yeah. Gila. 1% Gila, 1% Bangkai. The man of Thai ini. Do you know Thai? You know, Luga, when are you going to fix yourself? Alliance of the man of the stupid boy in international. Well, thank you for the compliment. But you say that the Jesus will throw you to hell. The Holy Ghost is a woman. Holy Ghost is a Who woman. is the wife of father? Who is the wife of the father? But it's a Bapa. Who is wife of God of father? Who is his wife? In a Bible says Bapa is also the Swami. So is Bapa Swami. Yes. According to Genesis chapter 1, number 27. The man who create by the image of God, and man of and female, male or female, and female. Male or female created by God according to image of God. That means God is a man and Holy Spirit is a woman. Do you understand? If you So God is not the man. understand, go to your father Lucifer, because Lucifer loves you. God is the man. God is the man. I understand. God is the man. The Holy Ghost, the Holy Spirit is the woman, and Shaitan is transgender. Yeah. Not transgender. Holy Spirit is a woman. You agree with Nabi Luga? If Bapa brother, Holy Spirit is woman? You know, brother, if I have to agree with Luga, I have to be Gila. I can't be Gila. Brother, don't speak me gila, yeah? Because I teach you the truth. Because I teach you the revelation from the Father that Jesus is the Son and his mom is Holy Spirit, not Mary, but Holy Spirit. If Jesus' mom is God and Father is God, that means Jesus is the Son of God, not prophet. You know, understand? You know? I understand. So that And means, now you must repent. You must beg. I will preach to you the truth, so you come to Jesus and receive the eternal life. You know? Hey, I tried. Not say Jesus only prophet. I understand. Big Brother understand you, and he asking you about
Lucifer or the Iblis, Diablos, was a transgender maybe. He said maybe transgender. Lucifer male, not woman. He angel, but he is a man. How do you know? Have you seen him? This is the new revelation, big brother. Brother, What? have you seen Lucifer? Have you checked him? Bang Luga pernah nggak Yes. melihat di iblis itu, katanya kok bisa ngomong kayak gitu? Melihat di iblis itu. Many my friend as a prophet, many people many prophet see the Lucifer as a man, not. Brother, Luga, you're a Nabi, yeah? You're a Nabi, yeah? Why haven't you seen Lucifer? Because you're a Nabi. Ya. Lanjut. Big brother, but I think Luga is correct because the prophet has been to hell, has been to heaven, and has met all prophets in the world. How do you think about it? That's true. But the problem that Luga has, So you don't believe in hell? Luga, do you believe in hell? Okay. If you can answer my question, I will be crazy. If you can answer my question, when Jesus raised the dead, when Jesus perform miracle, my question is, what power? By what power Jesus perform miracle? Answer my question, please. Silakan. Well, I know that you say Appa has zero powers. Yeah, and the Holy Ghost is all powerful. Yeah, but all powerful woman. How do you mix this? You answer my question. By what power Jesus perform miracle? Father or Holy Ghost? Answer my question. I don't know. I wasn't there. What? Dia nggak bisa jawab. Halo Bang Burhan. Jesus perform miracles by what power? Father or Holy Ghost? Big brother said he don't know because he not there. He wasn't there. Okay. Yes. Jadi Jesus perform miracle by Holy Ghost, not by Father. But Father can create the world and the sky by Holy Spirit. How do you know about that? How do you know? According to Matthew chapter 12 Salah tamu dulu Bang Luga. Bang Burhan ini Kristen atau Muslim, Bang? Halo, Abang Burhan, monitor. Muslim. Baik. Lagi di jalan juga Bang ya. Makasih ya Bang. Yuk. Ya silakan Bang Luga dilanjut. Bang Luga itu headsetnya dicopot dulu aja soalnya noise Bang Luga. Big brother udah signalnya mungkin Big brother itu. Signal dia. Ya biarin lah, terlalu berat gua jawabnya pakai bahasa Inggris. Gua kurang. Iya jangan. Bang Luga yang lokal aja. Nah ini udah enak Bang Luga, udah nggak noise lagi. Karena sama aja kan, kita ngomong lokal juga kan, kalau diterjemahkan kan itu juga menjangkau dunia, sama aja. Iya betul. Jadi Yesus tuh bikin mujizat itu bukan pakai kuasa Bapa, justru Bapa sendiri pun memakai kuasanya Roh Kudus untuk menjadikan langit dan bumi. Nah, itu yang kalian perlu tahu. Poinnya di situ. Kalian berpikir bahwa Yesus pakai kuasa Allah, izin Allah, itu salah. Yang benar itu Bapa dan Yesus itu memakai kuasanya si Roh Kudus untuk menjadikan alam semesta. Itu poinnya. Makanya Roh Kudus itu Tuhan. Roh Kudus itu istrinya Bapa. Begitu. Roh Kudus bukan nabinya Bapa, Roh Kudus istrinya. Istri sama pembantu tinggian mana?
Nabi kan pembantu, istri lebih tinggi mana? Ya tinggian istri dong. Istri itu udah sehakikat, udah satu dengan suaminya. Tapi kenapa Bang Luga, Anda itu kenapa harus ditolak sama orang-orang Kristen yang awam gitu, yang nggak mengimani isi kitab itu sendiri gitu. Bahkan Anda ini kan mau menyelamatkan mereka gitu ya. Beda, kita nggak bahas tentang Islam gitu. Kenapa Bang Luga kok bisa sampai ditolak hampir semua Kristen gitu? Padahal Abang ini kan seorang rasul gitu loh, dan memang Abang baik gitu. Begini, ketika Yesus pun pertama-tama datang di Israel, yang menolak Yesus satu, keluarganya, ya. Yang kedua, para sarjana teologi di zamannya Yesus, ya. Jadi orang-orang kaya, orang-orang pintar itu menolak Yesus. Terus siapa dong yang percaya kepada Yesus? Yang percaya kepada Yesus itu banyak kan orang gembel, orang-orang susah. Contoh, mantan pelacur, pemungut cukai, koruptor, terus siapa lagi? Nelayan. Jadi inilah yang disebut dengan kawanan kecil. Kenapa kawanan kecil? Ya karena memang jumlahnya sedikit. Nah, jumlah yang sedikit inilah yang disebut Yesus, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang punya kerajaan sorga. Jadi mereka-mereka inilah yang diberikan jabatan terbesar di sorga. Ada bantahan daripada tadi yang dikatakan Yesus bermukjizat dengan menggunakan Roh Kudus. Karena gini, kalau dikatakan diciptakan segala sesuatu dari firman di Yesaya 45:12, Yesaya 45, coba baca Yesaya 45:12. Tuhan berkata, Akulah yang menciptakan langit dan bumi dan segalanya dengan tanganku sendiri tanpa ada bantuan apa-apa. Kalau dia bermukjizat dengan menggunakan Roh Kudus, maka itu salah, karena dia bilang dia berlaku dengan tangannya sendiri tanpa bantuan siapapun. Abang Bejo, ini ada kawan kita Magen, ini seorang Tritunggal. Nah, ini ada kawan Kristen kita, Bang Magen, Tritunggal ini Bang Magen ini. Iya, saya mencari Islam yang paham dengan kitab. Iya, sebentar. Adakah? Nggak usah. Di sini bukan kelasnya. Bukan kelasnya. Ini abang juga ini mau membereskan dulu tentang kekristenan, karena gini, aku jelasin dulu ya. Gimana mau membereskan Islam aja belum beres, gimana kalian? Begini ya Bang. Sebentar Dari ya. Abang juga tadi menanyakan kepada Kristen yang awam bahwasannya Roh Kudus itu cewek atau cowok, itu nggak bisa dijawab. Menurut Abang, Roh Kudus itu cewek apa cowok? Saya nyari Islam. Loh kenapa Bang lu nggak cari Islam? Jangan di sini. Kalau cari Islam jangan di sini, turun aja, turun. Jadi bilang di sini bukan kelas. Ya karena Islam udah malu sama ajarannya masalahnya. Bukan seperti itu. Ya, Bang Luga Kristen ya? Bang Luga ini Kristen. Beliau ini Kristen. Ini saya nggak nyari Kristen masalahnya. Sebentar. Iya, makanya saya bilang ini bukan tempatnya. Kau kan mau kayak bis. Di sana tempatnya bukan di sini. Ya, tapi kenapa Bang Luga nyari Kristen untuk berdiskusi? Kamu ke Pak Bom. Kenapa? Iya, kalau Anda mau menanyakan tentang kekristenan, ngapain Anda nongkrong di tempatnya kambing? Udah 4 tahun saya siksa si Bom. Udah mau Tuh, salah turunkan itu, Enggak, saya nggak salah turunkan. Mulai panik hostnya ini. Enggak, saya nggak salah turunkan. Saya nggak mau akun saya kena. Masalahnya begini, kalau dia mau menanyakan tentang kekristenan, dia aturan nyari komal Kristen, bukan datang ngumpul bareng kambing gitu loh. Kalau ngumpul bareng kambing ya nggak bisa. Iya. Kalau Anda domba yang baik juga, Bang Luga, Anda ke kandang domba, jangan ke kandang kambing, nanti Anda diseruduk. Oke, begini ya. Kalau saya berada di roomnya Bom, saya ngomong ngegas sedikit itu udah diturunin. Ya, jadi lebih baik kita di kandang yang netral. Berarti ya. Anda ini memang nggak baik, gitu loh. Niat Anda memang nggak baik, masalahnya. Kok niat saya yang nggak baik? Kan saya bilang
Kalau saya di roomnya Bom-Bom itu 1000 lawan 1. Oh, Bomnya gitu. 1000. Gak masalahnya orang Kristen yang cerdas kadang-kadang itu milih-milih juga apakah dia yang dia diskusi lawan bicaranya itu waras apa enggak masalahnya. Bang, saya sudah debat 9 kali dengan Ustadz Moko Ginta. Ya. Saya sudah 9 kali debat dengan Ustadz Moko Ginta, itu gurunya Juma. Ya, gurunya para debater Kristen. Saya udah 9 kali berdebat dengan dia. Saipudin Ibrahim itu yang ngajak saya. Nah, jadi kamu jangan sok jagoan di sini. Oh enggak, saya enggak sok jagoan. Masalahnya begini. Iya, makanya kamu jangan kebanyakan ngomong. Lekku. Jadi sebenarnya kenapa saya menyarankan Anda ke kandang domba? Karena di sana ada pengajaran. Jadi kelihatan apakah siapa yang tersesat, apakah Anda atau inilah kalau kau ngumpul di dalam kamar. Saya sudah tantang, mereka takut. Saya ngajak mereka debat di hotel di kapasitas 1000 orang, nggak mau mereka takutan banget. Tapi by the way udah pernah ke neraka ya katanya ya? Udah pernah ke neraka? Udah. Ketemu Muhammad nggak? Ketemu Bom-Bom, Sofiatul, Agatha, RK, Muhammad nggak? Bahkan ada satu orang kan Muslim. Dengerin kita di sini sebentar. Kita debat Pak Bom-Bom aja masih hidup loh. Kok udah ketemu sama dia di neraka? Gimana ini? Yang udah mati nggak ketemu dengan dia masalahnya? Sebentar gini. Jadi Bom-Bom itu sudah memang kami dapat penglihatan dari tim pendoa kami. Sudah beberapa orang dapat penglihatan. Dia sedang menuju lautan api. Doain apa itu? Iya, Bom-Bomnya sedang menuju lautan api. Sofiatul, gitu, Agatha, RK. Karena kenapa? Mereka ini tidak mau digembalakan oleh para rasul dan para nabi. Mereka cuma maunya menginjil gaya-gaya Islamologi. Contoh, menurut hadis ini, menurut hadis ono, jadi yang diberitakan sama mereka bukan Alkitab, bukan firman Tuhan, tapi lebih kepada kitab orang lain yang diberitakan sama si Edis. Oh enggak, salah Anda. Jadi itu namanya teknik mirroring. Jadi sebenarnya kami dari Laskar Kristus ingin meluruskan apa yang sudah dibengkokkan sama ajaran Nol abad nanti ke-7. Ketika orang Islam bertanya kepada kau, apakah Roh Kudus laki apa perempuan? Jawabmu gimana? Orang Islam saya lagi nggak melayani itu. Al-Quran nanti ditanya orang Islam. Gini lu Roh Kudus laki apa perempuan? Ya, gini lu ga. Saya tanya Anda, kalau seandainya ada seorang nabi yang kerjaannya itu berzina, itu gimana? Anda pernah nggak? Sebentar. Ini bibi Anda sendiri, saya tanya dulu. Sebentar. Saya tanya dulu. Nanti kau kan Anda pernah nggak mengawini bibi Anda sendiri? Saya tanya dulu. Nanti orang Islam yang jawab. Tanya dulu. Kalau nanti orang Islam gimana? Sama ketika nanti orang Islam bertanya balik sama kau, oke lah. Saya nanya menurut kau, apakah Anda Roh Kudus laki apa perempuan? Bagaimana mungkin kau menasihati orang? Gini deh, jangan di-mute. Kau juga kerjaan kau juga coli. Jadi enggak tahu. Kau juga kalau orang Batak melalui adat-adat itu juga melakukan cabulan dengan iblis. Jadi mana mungkin kamu ingin menginjili, mempertobatkan orang, sementara orang-orang Batak sendiri melakukan percabulan dalam bentuk adat istiadat. Itulah yang saya larang. Nggak salah kita menegur bercabul atau berzina, tetapi pertanyaannya kita sudah suci apa belum? Nah makanya saya mengajak orang Kristen kudu suci dulu, kudu kudus dulu. Nanti sudah suci, sudah hidupnya kudus, baru silakan kalian menginjil orang Islam. Nah ini hebat. Tapi saya salut banget sama Bang Luga. Hebat. Tapi saya salut. Dari tadi Kristen sama Bang Luga kok nggak ada yang berani. Ini kayak mana hebat. Masya Allah. Nah, jadi bukannya saya melarang mereka menginjil.
bukannya saya melarang mereka menginjili orang Islam. Nanti kalau mereka nggak kuat, ujung-ujungnya menghujat kan, ujung-ujungnya kan dilaporin, nanti kan digebukin. Betul. Ya kan? Betul. Nah makanya sebelum kuat pondasinya, saya harus luruskan dulu siapa yang saya anggap layak maju dalam pertempuran, itu baru saya suruh maju. Kan itu yang terjadi dengan Gideon kan. Gideon memanggil pasukannya, kalian kumpul. Terkumpul sekitar berapa orang ya, 80.000 orang. Coba kalian dites dulu bagaimana cara kalian minum. Ada yang minum seperti anjing, disuruh pulang. Yang tersisa 20.000 orang masih dites lagi. Coba maju terus semua, bagaimana yang takut gentar, takut dibunuh, pulang. Yang sisa cuma 300 orang. Nah yang 300 kawan-kawan Kristen ya, yang lihat ya kawan-kawan Kristen di bawah yang dibisukan sama Ahli Ferry. Kristen di bawah ini yang dibisunya cuma meluruskan orang-orang Kristen yang memang dia itu tersesat, yang tidak mengajarkan Kristen sebagaimana mestinya, begitu ya. Hebat Bang Luka, salut saya. Lanjut Bang Luka. Jadi bukannya saya melarang mereka menginjili orang Muslim. Nanti ketika lo menginjili Muslim, lo nggak kuat mentalnya, nanti kasihan di dianya, ya kan? Akhirnya seperti anak Batak di penjara, seperti si Edis lari ke Amerika, Sopiatul ngumpet di New York, si Edwin Huta Barat lari ke Belanda. Itulah orang menginjil, dia tidak kuat mentalnya belum kuat, tapi sudah pengen jadi jawara. Itu yang saya bilang, tolong rem dulu, belajari dulu cara nginjil. Coba dites, Roh Kudus laki apa perempuan. Nggak mau diajarin, tapi nafsu udah pengen bertempur. Ibarat kata, nafsu gede, tenaga kurang. Nafsu boleh, tapi tenaganya juga harus seimbang dengan nafsu. Kalau cuma nafsu masa sama seperti kakek-kakek, sekali main udah muncrat. Nah itu yang saya bilang, sebelum bertempur persiapkan dulu senjatanya. Jangan seperti pahlawan kesiangan. Kalau mau bertempur itu kan siapkan senjata. Jangan pergi ke medan tempur dengan kondisi cuma pakai sempak. Kalau lanjut ke medan tempur senjata nggak dibawa. Ya kan harus bawa bazooka, bawa granat, bawa senapan F16, ya kan? Ini ke medan tempur cuma pakai sempak sama kolor doang, ya mati lah. Nah saran saya, kalau belum siap bertempur jangan bertempur dulu, jangan mau jadi pahlawan kesiangan. Kalau saya kan sudah teruji, bertempur sana bertempur sini udah sering. Tapi aku mau nanya Bang Luga ini udah berapa lama sih di dunia apologet Kristen? Saya itu kalau dibilang, saya ini termasuk bukan sesepuh lagi, saya udah mbahnya debater. Saya itu udah mbah, udah nenek moyang. Betul. Iya kan? Saya umur 19 tahun, umur saya sekarang 45. Itu saya sudah berdebat di Dewan Dakwah Islam Indonesia. Itu 20 orang yang datang. Itu salah satunya Ustadz Moko Ginta. Makanya ketika saya ketemu di YouTube itu viral loh Bang, Nabi Luga itu sama debat sama Dr. Zakir Naik itu viral banget itu kemarin. Dan debat-debat yang lain itu saya sampai ya ampun gitu kan, ini kan Nabi Luga kok keren kali dia gitu. Orang-orang Kristen aja pada sembunyi loh, nggak ada yang tahu. Ini Bang Luga, ya ampun, bener. Itu baru saya bertanya, mic dimatiin. Coba lo bisa bayangin, gue satu panggung sama dia, ya kan? Pasti seru ya. Jadi makanya saya cuma nasihatin orang Kristen, jangan naik langsung bertanya, oh dia menikahi begini-begini. Jangan gitu dulu. Tunjukkan dulu siapa Yesus, siapa Roh Kudus, ya kan? Betul. Oh, nanti kalau orang udah tahu, pasti juga mereka ngerti. Nah ini aja menjelaskan Roh Kudus saja nggak tahu, menjelaskan siapa Yesus juga barang belepotan. Makanya saya larang ke medan tempur. Saya ini ibarat kata nih panglima, menyeleksi orang yang mau maju ke medan tempur. Jangan lo asam urat mau maju ke medan tempur. Iya. Ada asam urat, encok, jangan ke medan tempur. Cari bibit-bibit unggul.
Ini ada sahabat Kris. Sahabat Kris, selamat siang, sahabat Kris. Ya, selamat siang. Iya, Bang Sahabat Kris, menurut Bang Sahabat Kris, Roh Kudus itu siapa, Bang Sahabat Kris? Kurang jelas, Bang? Menurut Bang Kris, Roh Kudus itu siapa? Roh Kudus itulah roh Allah yang memberikan penghidupan kepada manusia. Oh, Roh Kudus itu roh Allah, Bang Luga katanya, Bang Luga. Roh Allah. Dapat penglihatan di dalam bukunya siapa tuh? Chonam, itu pendeta berjalan menuju lautan api dan jemaatnya seluruh mengikuti. Jadi memang pendeta ini memang sangat gila terhadap jemaatnya, sehingga jemaatnya itu semua mengikuti dia ke dalam lautan api. Kira-kira seperti itu. Bentar, dikit ya. Buat teman-teman dari kekristenan yang mau naik, silakan multi ya, request ya. Ini kesempatan langka nih. Ada nabi dan rasul dari kekristenan, juga Tuhan dari kekristenan, mungkin bisa interaksi nanti teman-teman dari kekristenan. Silakan. Nanti dinaikkan sama hostnya sama adminnya. Silakan. Dombanya cakep, malah nabinya gue juga kalau lagi dandan juga ngeri lah. Nabi juga cakep, Pak. Jadi seperti yang aku katakan tadi ya, jadi pembuatan denom atau pembentukan denom itu bukan perintah Tuhan, karena Tuhan cuma ingin membangun satu jemaat saja. Iya. Saya dengan Denny seperti polisi punya para pendeta. Kami mau bikin razia besar-besaran, razia gabungan. Ya. Ini tunggu dulu aku tanya. Tunggu tuh, Bang Luga sama Bang Denny janjian juga sama Bang Denny karena kepenuhan Roh Kudus. Maksudnya kok bisa klop kali gitu? Hebat. Iya, saya merasa Denny tidak melawan saya, dan saya pun karena Denny satu pemahaman dengan saya, ya kan? Sama itu. Betul. Tugas kami adalah merazia, membinasakan denom-denom terkutuk, ya, denom-denom kurang ajar, itu yang akan kami hancurkan, akan kami basmi. Dan setelah, kan udah saya buktikan kan, ketika orang Kristen naik, saya siksa, saya hancurkan, turun nggak kuat, minta tolong sama Dajjal, ya terserah dia mau minta Dajjal sama Lucifer, mau dipanggil juga nggak apa-apa kan gitu. Kita juga ini ada Pak Budi Asali saya undang ya. Bang Luga siap nggak menghadapi silakan. Pak Budi Asali? Silakan. Beliau mau atau tidak nih menghadapi Nabi Luga dan Lord Denny, Pak Budi Asali? Dia juga pendeta neraka itu. Waduh. Pak Budi Asali selamat sore, silakan naik Pak Budi Asali, sudah saya kirim undangannya. Orang dia aja jemaatnya nggak ada. Jemaatnya bubar. Oh, nggak ada. Bagaimana mau jadi pendeta orang jemaatnya aja nggak ada? Ngaku gelar master. Gelar master itu nggak ada gunanya kalau nggak ada jemaat. Gelarmu profesor, gelarmu master, kalau kamu bukan pelaku firman, sia-sia hidupmu. Iya, dia aja ini kan. Hebat kalian. Takut kan Budi Asali? Iya, nggak naik beliau, nggak mau naik beliau. Ya, berani Muri Wali juga sama saya takut, Esra Soro juga takut, Joshua Theo juga takut sama saya. Coba mereka suruh naik. Samuel. Orang yang bijaksana itu bukan orang yang menghafalkan isi Alkitab. Orang yang bijaksana adalah orang yang membaca, mengerti, dan melakukan isi Alkitab dengan baik dan benar di mata Tuhan. Mantap. Ini kenapa nggak ada yang berani sama orang berdua ini sih? Aneh. Kalian Kristen orang mau disatukan denomnya kok nggak ada yang berani? Gimana kalian ini? Mungkin mereka di dalam hatinya udah gemetar. Udahlah, daripada kita digulung, mending kita pindah yuk katanya. Iya juga sih. Tapi kan tujuan soalnya kita keras, pengajaran kita keras.
Iya sih, kalau A udah nggak bisa ini banget gitu ya. Kalau A ya harus A gitu kalian ini. Hebat sih. Ya, kalau bicara sama saya itu harus Alkitabiah. Mungkin Bang Jai ini disangkanya kali mungkin saya ngomong di TikTok ya. Saya udah ngomong ketemu dosen-dosen teologi ya beberapa bulan terakhir ini. Saya ngobrol satu meja ya, disaksikan oleh jemaat. Saya ngomong masalah Roh Kudus. Diam, ketakutan. Bahkan ada satu pendeta, ada suatu tempat lahan 7.000 meter, dia tadi mau nguasain 7.000 meter ini mau dijadikan gereja. Gini, saya Bang sikat, Luga. saya hajar, dia lari dia. Masalahnya gini Bang Luga, mereka itu tidak ada yang berani menyebutkan bahwa Roh Kudus itu adalah sosok seorang wanita, gitu loh. Nah, itulah penyebabnya. Kan gini, kalau ada pendeta mengajarkan Roh Kudus bukan perempuan, nanti kekristenan itu jadi pincang, kekuatannya hilang 50%. Nah, kan? Contoh misalnya begini, Pak, ini putra siapa? Oh, putra Pak ini, putra Pak Anton. Mamanya siapa? Aduh, mamanya saya nggak ada mamanya. Kan jadi pincang 50%. Tapi bener Jadi juga sih, kan ada Yesus kan ini ya, Yesus kan anak, putra. Terus bapaknya ada nggak? Panggil bapak. Oh iya, mamanya nggak ada. Berarti mamanya itu memang iya, jadi Roh Kudus itu ya. Ibarat kata gini. Iya. Ibarat kata begini. Kalau dengan tidak adanya mama, nah, itu berarti kekuatan hilang 50%. 50% betul. Masih hidup. Masih berjalan, tapi udah lemas. Sama seperti seseorang jalan tapi ginjalnya satu udah diambil. Bisa nggak ngebayangin ginjal lo satu udah diambil, tinggal satu yang berfungsi. Ngomong masih bisa tapi udah lemas. Nah, itulah yang tapi memang make sense kok. Gini guys, make sense-nya saya bilang ini ya. Kalau secara linguistik nih, Ruah HaKodes atau Roh Kudus itu kan kalau dalam linguistik bahasa Ibrani, ruah itu memang gendernya itu nikeva, feminin memang. Kalau dalam bahasa Ibrani, benar itu? Iya bener feminin memang. Feminin ruah itu. Ruah itu feminin sih, betul. Itu loh Bang Ben, yang saya nggak habis pikir ini, Bang Luga ini tuh kok bisa mendapat ilham sedemikian hebatnya itu gitu loh. Saya sebagai sampai terkagum-kagum sih gitu. Makanya saya juga bingung, Luga ini nggak pernah belajar bahasa Ibrani padahal. Dulu kan awalnya dia aja paling nggak bisa. Udah aku kasih tahu kita pertama kali dulu ketika Luga bilang. Demikian tadi kamu sih ini, yang dimana Luga tahunan itu diolo-olo ya. Tapi kalau saya sisa kompor-kompori aja Luga tahunan ini. Nah, saya ambilkan ayat-ayat di kitab mereka ya, bahasanya Luga ini memang nabi. Karena seorang nabi itu ditolak gitu ya. Nah, Nabi Luga ini kan ditolak ya sama orang Kristen. Jadi itulah saya anggap aja itu menjadi sebuah kebenaran ya untuk orang Kristen itu. Saya kompor-kompori begitu ya, yang pada akhirnya mereka ngamuk. Kadang-kadang lucu. Kalau Luga ini kalau dibawa debat itu sudah tidak relevan lagi. Ya, sudah tidak ini lagi. Jadi ya untuk lucu-lucuan saja. Karena semakin tua semakin bodoh Luga ini, semakin bodoh, semakin tua semakin halu. Maka ya bagusnya hanya untuk di roasting saja gitu ya, untuk jadi bahan tertawaan, untuk bahan gurauan, bahan candaan gitu aja. Namanya juga Luga ini halunya tinggi ya. Namun begitu, dia tidak pernah menghina umat Islam dan tidak pernah menghina nabinya umat Islam, tidak pernah menghina sesembahannya umat Islam sekarang. Walaupun begitu gitu. Jadi patut kita hargai, kita hormati saja sebagaimana mereka menghormati kita, dia menghormati kita umat Islam, sesembahan umat Islam gitu ya, nabinya umat Islam. Nah, tapi kalau sesama Kristen, wah luar biasa. Katanya pendeta Budi Asalisia pernah ditempeleng gitu. Itu yang bikin kita tawa. Baik, Kang Simin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Rifdus ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي يا بشير يا طبيبي نبي الله خير الخلق خير
Subhan